Alhamdulillah alladzi amarona bitarkil manahi wa fi'alit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i biqaulihi wa fi'alihi ila rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mab. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dalam khutbah hari ini saya beri judul istiqomah dalam beribadah. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala anugerah, nikmat kita terima dalam kehidupan ini. Sebagai wujud syukur, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in dan para pengikutnya. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, dalam kehidupan ini ketika kita ingin mengawali sesuatu, biasanya itu lebih mudah dan melakukannya juga mudah. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika ingin menjaga dan istiqomah di dalamnya. Kita sering mengalami kesulitan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang melakukan amalan dengan istiqomah, walaupun itu sedikit. Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamahuma wa in qalla." Yang artinya sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling berkelanjutan meskipun sedikit. Lantas apa arti istiqomah itu? Secara bahasa istiqomah diambil dari kata koma yang pada awalnya berarti lurus. Sedangkan secara istilah istiqomah dapat diartikan dengan beberapa pengertian yang diambil dari pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah ditanya tentang istiqomah. Beliau pun menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid. Maknanya tidak menyekutukan Allah dan apa atau siapapun. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Sedangkan menurut Utsman bin Affan radhiyallahu an, istiqomah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah. Berbeda lagi menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Menurutnya istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, ketika istiqomah dalam ibadah sulit dan berat untuk dilakukan dalam kehidupan orang yang beriman, maka Allah Ta'ala telah menyiapkan balasan yang besar dan agung bagi siapa saja yang mampu istiqomah dalam ibadah. Karena pada prinsipnya setiap ibadah yang berat dilakukan, maka balasannya juga besar. Di antara keutamaan dan balasan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihibur oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam surga. Di antara kondisi yang pasti akan dialami oleh seluruh manusia adalah sakaratul maut. Sebuah kondisi di mana manusia akan merasakan sakit dan derita yang luar biasa. Dalam keadaan yang sangat menyakitkan inilah, orang-orang yang istiqomah dalam ibadah akan didatangi oleh para malaikat. Para malaikat datang untuk menghibur dan memberikan kabar gembira. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, berkaitan dengan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya memberikan penafsiran bahwa orang-orang yang istiqomah dalam menjaga akidah dan amal ketika sakaratul maut, maka para malaikat akan turun dan datang untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Para malaikat itu mengatakan, janganlah kamu takut terhadap apa yang akan kamu alami setelah kematianmu. Janganlah pula kamu bersedih terhadap apa yang telah engkau tinggalkan di dunia. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyampaikan dua kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Kabar gembira yang pertama, mereka mendapat hiburan dari para malaikat ketika sedang sakaratul maut. Dan kabar gembira yang kedua, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mendapat pahala meskipun tidak melakukan amal. Inilah keutamaan dan balasan agung bagi siapa saja yang dapat istiqomah dalam ibadah. Ia akan mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat itu ia tidak melakukannya karena ada uzur yang bersifat syar'i. Sebagai contoh, ada orang yang rutin melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Namun suatu ketika Allah mengujinya dengan sakit sehingga membuatnya tidak dapat melakukan sholat dengan berjamaah. Maka dalam kondisi seperti ini, Allah akan tetap mengalirkan pahala sholat berjamaah untuknya. Hal itu disebabkan ketika dalam kondisi sehat, ia senantiasa rutin melakukan sholat fardu secara berjamaah.
Inilah yang pernah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "Idza maradul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Yang artinya, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika mukim atau tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, inilah balasan bagi orang yang istiqomah dalam ibadah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita untuk istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wamtahu amma nahakum anhu la'allakum tuflihun wa'lamu anna Allah marakum bi amri bata'a bi nafsi wa zanna bi malaikatil musabbihati bi qudusi wa lam yasal qailan alima. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsanin ila yaumiddin. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.